Shalom jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Selamat lahir baru bagi jemaat yang sudah dibaptis di minggu ini. Pelayanan penyerahan anak akan dilaksanakan di minggu 3 bulan September. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan penyerahan anak bisa menghubungi admin gereja. Ibadah FOG akan dilaksanakan di minggu kedua bulan September pada pukul 10 pagi. Ibadah sekolah minggu pahlawan kuat untuk minggu ini dilaksanakan pada pukul 10 pagi via Zoom. Doa malam lawatan secara onsite atau tetap muka dilaksanakan setiap hari Jumat pada pukul 7 malam di lantai 1 Geraha Betani Blora. Doa sepakat untuk saling menguatkan via Zoom dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan hari Rabu pukul 7 malam. Link Zoom bisa meminta ke admin gereja. Bagi jemaat yang positif COVID dan butuhkan obat bisa menghubungi Saudari Ayu di nomor WA 0811 3328 884. Obat disediakan oleh 5 O'Clock Generation. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196-977-7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Geraha Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Geraha Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Inilah gereja yang kulihat. Gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat. Gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berapa banyak di antara kita pagi ini kita siap untuk kita dilawat oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bersukacita, amin Bapak Ibu. Mari yang bersukacita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Tuhan, karena di tempat ini kami akan mengalami pemulihan. Di tempat ini kami akan mengalami Tuhan. Kami siap tinggikan Engkau, kami siap agungkan Engkau. Sebab Engkau Allah kami yang layak kami tinggikan. Mari Bapak Ibu beri kemuliaan terbaik buat Allah kita. Ucapkan syukur yang terbaik buat Allah kita. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, Dia Allah yang luar biasa. Amin Bapak Ibu, mari tepuk tangan bersama.
Tuhan. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk masuk lebih-lebih di dalam hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kita masyarakat. Mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau.
Tuhan segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus. Mari sembah Bapak Ibu Saudara. Dialah yang terima penyembahanmu pagi ini. Dialah yang terima hormat. Dialah yang terima pengagungan. Muliakan Dia. Lama syakara lama ya Rabba 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 Rabba. Tuhan baik, sebab Allah kita baik. Oh, Rabba Shekara lama lama lama. Kira lama Shekara lama 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 Shekara lama lama. Kira lama Shekina la 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 la. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami percaya. Mari yang rindu kan Tuhan lebih lagi, kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri dan kita mulai angkat tangan kita
sebagai tanda penyembahan kita. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawat kami. Lawatlah hadirat-Mu. Nui kami Tuhan. Waktuku datang untuk menyembah. Katakan ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau hadir. Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Nuiku. Kami menyembah-Mu segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Lebih lagi jemaat Tuhan, katakan kami memuji nama-Mu, Yesus Tuhan.
Mari sejenak kita bersyukur kepada Tuhan. Mengucap syukur buat apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Bersyukur buat hari ini, bersyukur buat kesehatan, bersyukur buat kesempatan, bersyukur untuk keluarga, bersyukur untuk setiap pemeliharaan perlindungan Tuhan. Mari kita semua bersyukur pada Tuhan. Oh Ramasyaka ya Ramasek ya Ramasande. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tidak akan pernah ada habis-habisnya untuk kami punya alasan bersyukur kepada Tuhan. Terlebih pada pagi hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami boleh bersekutu, kami menyembah, memuji, menikmati hadirat, menikmati kasih Tuhan. Menikmati lawatan dan jamahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus mencengkeram kami dengan kuat kuasa-Mu. Turunkan hikmat pewahyuan pengertian yang dia firman yang ditaburkan Tuhan yang mengurapi. Sehingga menjadi benih yang hidup, benih yang baik yang ditaburkan yang akan tumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih layakkan hamba-Mu ya Tuhan. Untuk Kau pakai Tuhan menjadi menyambung lidah Tuhan. Menyampaikan isi hati Tuhan. Buat umat-Mu yang Engkau kasih di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami semua dengan penuh sukacita. Dengan rasa haus lapar kami menyambut firman-Mu. Firman-Mu mengubah kami. Firman-Mu menjadi makanan. Firman-Mu menjadi petunjuk arahan buat kami. Dan firman-Mu itu menjadi mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami semuanya siap menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya yang siap menyambut firman katakan bersama. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, ya kita bersukacita hari ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita semua boleh bersama-sama ya dengan penuh sukacita kita beribadah bersama-sama di tempat ini. Hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang tema yang Tuhan berikan di hati saya, yaitu keluarga yang melayani. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Nanti ada penekanan di bagian 15 yang D. Dikatakan demikian, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah yang orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini pernyataan Yosua yang luar biasa. Dia berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami semua, ya seisi rumah kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita percaya saudaraku, kita semua ada di dalam sebuah keluarga. Ya, keluarga ini dibangun oleh Allah. Di dalam keluarga terdiri ada suami, ada istri, ada anak, ya itu anggota keluarganya. Dan Allah menempatkan kita di dalam sebuah keluarga. Karena Tuhan punya rencana atas setiap keluarga yang akan Tuhan pakai untuk menyatakan kerajaan Allah di muka bumi ini. Seperti saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita kembali melihat kisah tentang kelahiran Yesus, ya. Yesus tidak datang ke dunia ini sebagai orang dewasa yang tahu-tahu memberitakan tentang pertobatan dan tentang keselamatan dan melakukan mujizat-mujizat. Tapi Yesus lahir menjadi seorang bayi yang dititipkan di dalam sebuah keluarga. Dipilih seorang bapak yang namanya Yusuf, dipilih seorang ibu yang namanya Maria. Dan Yesus ditempatkan di keluarga ini, dititipkan di keluarga ini, diasuh di keluarga ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita percaya dalam setiap kita, dalam anggota keluarga entah sebagai suami, istri, sebagai anak, ya ada satu rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita, ditempatkan di mana keluarga kita ada.
Ada orang mungkin berkata, wah kalau seandainya saya dilahirkan, saya ditempatkan di sebuah istana, itu tentu lebih baik. Belum tentu Bapak Ibu Saudara ya. Karena Tuhan menempatkan kita ini dalam setiap keluarga itu sudah punya maksud, sudah punya rencana yang tersendiri. Seperti kalau kita melihat cerita tentang Yesus ini, ya dia lahir lewat seorang ibu Maria. Dan waktu dia ini umur 12 tahun, dia dibawa ke bait Allah, ya. Yesus diajak ke bait Allah. Dan ketika mereka selesai melakukan ibadah di bait Allah, mereka semua berbondong-bondong pulang. Kalau saudara di sini mungkin dekat jaraknya, enggak terlalu jauh, ya. Kalau zaman dulu saudaraku itu jauh sekali mereka pergi dalam perjalanan hari-hari, saudara ya. Lalu di situ dikatakan Yesus ini dia tinggal di bait Allah, dikira Maria dan Yusuf ini sudah pulang ya. Mereka mungkin Yesus sudah ikut dengan rombongan yang lain menuju perjalanan pulang. Tapi pada kenyataan tidak, sehingga Maria dan Yusuf pun menjadi bingung mencari Yesus ini di mana dia, kesasar di mana, takut anaknya hilang. Iya. Lalu kembali sampai 3 hari perjalanan ketemu, ternyata Yesus masih ada di bait Allah berbicara, ya dia berbicara dengan para alim ulama di bait Allah itu. Nah, setelah cerita ini, Yesus baru tampil kembali itu ketika dia usia 30 tahun di Sungai Yordan waktu dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jadi kurun waktu ini saudaraku di mana Yesus ini ya? Iya, ini sejak 12 tahun enggak tampil lagi sampai usia 30 tahun tampil di Sungai Yordan. Di mana Yesus? 18 tahun enggak ada cerita. Oh ternyata saudaraku ini yang dikatakan firman Tuhan ya. Lukas 2 ayat ke-51. Lukas 2 ayat 51 dikatakan demikian. Lalu ia ini adalah Yesus pulang bersama-sama mereka Maria dan Yusuf ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Yesus dikatakan datang ke dunia ini saudaraku. Dia bisa saja, Allah bisa melakukan, dia langsung menjadi dewasa dan melakukan mukjizat. Tetapi dikatakan Yesus ini tetap ada dalam asuhan Yusuf dan Maria. Saudaraku, betapa pentingnya sebuah keluarga. Betapa luar biasanya sebuah keluarga ini di hadapan Allah. Kita jangan pernah memandang remeh hal ini saudaraku. Lalu kita akan belajar sekarang. Apa yang akan kita harus lakukan ya dalam kehidupan sebagai anggota keluarga ini. 3 hal yang kita akan belajar ya. Hal yang pertama, kita belajar tentang bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga. Ya, itu harta yang paling berharga. Ada orang berkata harta yang paling berharga mobilku yang mewah. Ada orang berkata harta yang paling berharga, oh ini rumahku yang mewah, yang indah. Ya. Ada orang mungkin berkata sesuatu yang paling berharga keberhargaannya adalah jabatan prestasi. Tetapi saudaraku, kita mau belajar sesuatu yang paling berharga di hidup kita ini adalah keluarga. Suami mengatakan harta yang paling berharga bagiku adalah istriku. Iya, saya beruntung dapat istri ini. Dialah orang harta yang paling berharga di hidupku. Suami berkata, ya, oh harta yang paling berharga buatku juga adalah istri berkata itu suami. Ya, suamiku adalah paling berharga. Apapun yang terjadi, dialah orang yang paling berharga di hidupku. Harta yang paling berharga. Demikian orang tua mengatakan anak adalah harta yang paling berharga. Anak berkata orang tua adalah harta yang paling berharga. Oleh sebab itu saudaraku, kalau itu harta yang paling berharga saudara, kita tidak akan pernah memandang ini sebagai hal yang remeh. Kita harus selamatkan harta kita ini. Kalau kita menyimpan harta benda kita, saudaraku yang berharga kita anggap berharga. Wah kita harus pastikan dia aman, dia selamat ya. Hartanya taruh di brankas, ya masih ditaruh lagi di tempat yang tersembunyi.
Supaya apa? Selamat. Itu harta yang berharga. Saudaraku, kalau keluarga kita ini adalah harta yang paling berharga, anak kita harta yang paling berharga, suami atau istri harta kita yang paling berharga, orang tua kita harta yang paling berharga. Saudaraku, kita harus pastikan harta kita itu selamat. Kita harus pastikan seluruh anggota keluarga kita sudah diselamatkan, menjadi milik kepunyaan Tuhan. Karena ini yang kekal, yang akan kita bawa ke surga. Jangan kita abaikan. Kita berkata selamat-selamat sendiri. Saya jadi orang-orang Kristen, ya yang penting saya selamat. Sudah, anak saya sudah terserah kepercayaan masing-masing, saudaraku. Ini satu pemikiran yang salah. Kita harus benar-benar merebut keluarga kita. Kita harus selamatkan keluarga kita. Sebab itu dikatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita bagaimana caranya, saudaraku? Kita berdoa, kita berpuasa, kita merebut kalau ada keluarga kita yang belum diselamatkan. Karena itu harta yang paling berharga di hidup kita. Saudara, mari kita akan bersama-sama kita memikirkan kembali kalau kita punya orang-orang yang kita cintai dalam hidup kita ini. Mereka belum percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ataupun mungkin kita berpikir dia sudah Kristen karena lahir Kristen jadi anak kita atau keluarga kita. Saudaraku, tetapi sesungguhnya dia tidak pernah sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ke gerejanya cuma nanti kalau hari Natal atau hari Paskah. Dia tidak benar-benar mengenal Tuhan. Dia belum diselamatkan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu ini harus menjadi satu beban buat setiap kita. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita berikan pengaruh, kita berdoa bersungguh-sungguh. Kita rebut anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita yang belum diselamatkan. Sebab itu adalah harta yang terpenting, yang kekal dalam hidup kita ini. Yang kedua kita mau belajar bahwa bersatu adalah sebuah kekuatan dalam keluarga. Penting keluarga ini harus tetap bersatu, Bapak Ibu. Karena apa? Karena Tuhan ingin menyatakan keluarga ini adalah seperti kerajaan Allah itu ya, yang ada di muka bumi ini. Tuhan punya rencana, Tuhan mau pakai keluarga ini untuk rencana kemuliaannya. Sebab itu ada oknum yang gak suka, yaitu iblis. Dia berusaha untuk apa? Menghancurkan keluarga. Berusaha untuk apa? Mencerai-beraikan keluarga. Iblis punya begitu banyak cara. Oleh sebab itu banyak keluarga-keluarga menjadi berantakan. Banyak keluarga tidak bersatu. Saudaraku, satu rumah tapi tidak satu komunikasi, tidak satu kamar lagi saudaraku. Berpisah sendiri-sendiri saudaraku. Dan mari kita mau belajar akan hal ini supaya apa? Kita waspada. Ya, kita seringkali saudaraku melihat kelemahan-kelemahan pasangan kita, melihat kelemahan-kelemahan anggota keluarga kita, anak melihat kelemahan orang tua. Aduh, orang tua saya seperti ini, kok tidak seperti ya orang tuanya teman saya si A, si B. Rasa tidak puas, rasa kecewa, melihat kekurangan-kekurangan orang tua. Kenapa tidak melihat kelebihannya? Diasuh, dipelihara, orang tua berkorban, cari makan untuk anak. Kenapa enggak dilihat itu? Demikian juga suami dan istri melihat kelemahan-kelemahan. Saudaraku, iblis itu selalu menggembor-gemborkan kelemahannya. Oh ya, itu lihat tuh suamimu. Nah, dia kan selalu pegang, iPad-nya dipegang terus. Dia lebih cinta iPad daripada cinta kamu. Dia nggak suka komunikasi sama kamu, tapi dia lebih mencintai iPad-nya. Kalau udah pegang iPad, gak mau diganggu anak, gak mau diganggu istri. Ya, wah itu digembor-gemborkan. Sehingga tahu-tahu ada satu perasaan, tahu-tahu hatinya sebel. Ya, nggak ada hujan, nggak ada angin, pasang muka sebel, diajak ngomong jawabannya nggak enak. Kenapa nggak lihat kelebihannya? Bukankah masih banyak kelebihan-kelebihan yang tidak dilihat? Yang dilupakan.
Demikian juga suami mulai lihat istrinya. Aduh, istri saya, kenapa dia seperti ini? Kenapa dia tidak seperti wanita-wanita yang lain? Oh, dia itu kelihatannya tunduk, kalau sama suaminya hormat, kalau bicara manis. Istri saya seperti Wonder Woman, iya apa-apa sendiri bisa lakukan. Saudara melihat apa? Kekurangan-kekurangan iblis itu terus menggembor-gemborkan itu. Membesar-besarkan kelemahan-kelemahan yang seharusnya itu cuma sepele. Harusnya itu perkara-perkara yang tidak penting, saudaraku. Itu menjadi penting, menjadi fokus. Kenapa tidak melihat kelebihan-kelebihan, saudaraku? Kita bisa bangga kepada anak kita. Oh ya, anak saya ya, sekalipun mungkin dia punya kekurangan, tapi dia itu punya kelebihan. Dia begitu cinta sama orang tua, dia anak yang taat. Saudaraku, mari kita semua saling melihat kelebihan supaya apa? Terbentuk sebuah kesatuan di dalam keluarga. Karena tujuan iblis untuk mencerai-beraikan. Kita harus bersatu, saudaraku, bersatu dalam beribadah kepada Tuhan. Jangan dibilang, udahlah terserah cari gereja sendiri-sendiri. Menurut seleramu enggak apa-apa. Kenapa kita tidak mengajak keluarga kita bersama-sama beribadah? Betapa indahnya kalau kita bisa beribadah bersama-sama. Pulang ibadah, makan bareng bersama-sama. Bukankah itu sesuatu yang indah? Bukankah itu sesuatu yang sangat baik, saudaraku? Tapi kita membiarkan, membebaskan anak-anak kita, membebaskan keluarga kita. Suami ibadah di sini, istri entah ibadah di mana, atau mungkin istri pergi belanja, anak entah kemana, mungkin main di rumah. Saudaraku, kita berkata, oh anak saya aman-aman saja, sekalipun tidak ikut ibadah, dia di rumah baik-baik saja, kan dia di rumah. Jangan dibilang dia baik-baik saja di rumah, bisa buat dosa, bisa sudah jatuh paling dalam, kita nggak tahu, saudaraku. Tapi ajaklah semua anggota keluarga kita beribadah bersama-sama, memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Di dalam kesatuan ini ada satu anugerah yang begitu besar, saudaraku. Ada satu hal-hal yang akan Tuhan berikan dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Kita kalau ingat ya tentang peristiwa yang terjadi di Markus pasal 2, yaitu dikatakan ada 4 orang yang mengusung seorang yang lumpuh. Iya, lalu dikatakan apa? Ini dibawa kepada Yesus. Ya, 4 orang ini mengusung orang yang lumpuh ini datang kepada Yesus. Lalu apa yang dikatakan di situ? Yesus ini ketika melihat iman dari 4 orang, karena tempat itu sesak, mereka nggak bisa bawa ke hadapan Yesus. Dia buka atap itu ya, lalu dia turunkan orang lumpuh ini. Apa yang Yesus lihat? Apakah iman daripada si lumpuh ini? Yesus membuat mujizat yang lumpuh ini menjadi berjalan? Bukan. Yesus melihat iman 4 orang yang membawa orang lumpuh ini. Betapa luar biasanya semangatnya, gairahnya, gak putus asa. Dia berjuang, dia lakukan apa saja untuk membawa si lumpuh ini ketemu sama Yesus. Nah saudaraku, adakah di sini keluarga yang sedang menyatukan iman? Membawa masalah kita, membawa persoalan kita datang kepada Tuhan Yesus. Jikalau engkau menyatukan imanmu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk melakukan keajaiban, melakukan perkara-perkara besar. Bapak, Ibu, Saudaraku, mari kita bersama-sama, ya, ajak keluarga kita, ya, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya, bersama-sama beribadah kepada Tuhan, menyatukan iman kita. Ini satu perkara yang sangat baik, sangat luar biasa, yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Dan itu indah dalam pemandangan. Saudaraku, kalau kita juga melihat satu peristiwa, bahwa satu keluarga ini akan dapat melakukan sebuah pekerjaan iman yang besar. Ingat tentang keluarga Nuh, ya, untuk membuat sebuah bahtera yang besar. Berapa banyak orang yang bekerja membuat bahtera yang besar itu. Itu suatu pekerjaan yang spektakuler. Tapi yang melakukan itu,
Yang membuat bahtera yang besar itu hanya Nuh dan seisi rumahnya, Nuh dan keluarganya. Dengan kesatuan hati mereka bekerja dengan iman mereka bahwa apa yang diperintahkan Tuhan ini tidak pernah sia-sia. Ini akan mendatangkan keselamatan baginya dan bagi seisi rumahnya. Bahkan bahtera yang besar itu menampung segala macam binatang itu masuk ke bahtera itu. Dan setelah itu turun air bah melanda seluruh bumi. Semuanya habis. Hanya Nuh, keluarganya, dan segala binatang-binatang yang masuk ke bahtera itu menjadi selamat. Saudaraku dikasih Tuhan, ada satu pekerjaan, ada satu tugas yang besar buat setiap kita, keluarga-keluarga ini bekerja bersama-sama, melakukan sesuatu, dan kita percaya dalam kesatuan ini kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melampaui pikiran kita, melampaui seperti cita-cita harapan kita sendiri. Kita akan melihat sesuatu yang dahsyat itu bisa kita kerjakan karena kita menyatukan hati, menyatukan iman, bekerja bersama-sama, dan Tuhan itu memberkati, Tuhan itu mengurapi. Dikatakan di sini dalam Mazmur 133 ayat pertama sampai 3, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudaraku, kalau kita bisa duduk bersama dengan rukun, saudaraku, dalam sebuah ibadah atau dalam persekutuan di rumah saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan akan memerintahkan berkat itu turun atas kita. Kita bukan lagi menjadi orang yang dengan berlelah-lelah, berjuang, mengejar berkat. Ada banyak orang, saudaraku, gak punya waktu ibadah, gak punya waktu berdoa, memuji, menyembah, atau membaca firman di rumah. Karena waktunya habis untuk bekerja. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, jungkir balik. Cari apa? Cari berkat, mengejar berkat. Tetapi berkat itu pun, saudaraku, hanya dipakai juga cukup saja. Seberapa yang akan kita nikmati kalau kita punya rumah 5, saudaraku? Kita hanya tidur dalam satu kamar. Kita punya harta benda, punya aset begitu banyak. Kalau kita mati, apa yang kita butuhkan? Tanah. Seberapa tanah yang kita perlukan? Apa yang akan kita bawa kalau kita mati? Kita nggak bawa apa-apa, saudaraku dikasih Tuhan. Lalu bagaimana dengan kekayaan aset saudara yang sudah saudara kerjakan dengan jungkir balik, saudara kejar begitu rupa. Sampai nggak ada istirahat, nggak ada waktu beribadah. Saudaraku, ternyata saudara nggak bisa berbuat apa-apa. Mungkin harta saudara menjadi masalah bagi anak-anak saudara. Mungkin harta saudara sudah dijual, entah dipakai apa. Kita nggak tahu. Tetapi saudaraku, kalau kita membawa keluarga kita ini, kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup melakukan firman Tuhan, kehidupan sehari-harinya itu menjadi sebuah ibadahnya kepada Allah. Bersama-sama dengan keluarga, dengan rukun. Betapa dahsyatnya keluarga itu, betapa luar biasanya keluarga itu. Biarlah rencana Tuhan itu digenapi atas setiap kita. Yang ketiga, keluarga yang melayani, saudaraku. Ya, keluarga yang melayani adalah sebuah keluarga yang betul-betul dikehendaki oleh Tuhan. Ya, kenapa kita harus melayani, saudaraku? Kita harus melayani karena apa? Kita tidak akan pernah bisa membalas kasih Tuhan. Iya, Tuhan mengasihi kita, menyelamatkan kita, memelihara kita, memberkati kita. Tidak ada yang bisa kita balas untuk Tuhan. Selain dengan apa? Kita mau melayani Tuhan. Kita dan seisi rumah kita mau melayani Tuhan. Membalas kasih Tuhan, mencintai Tuhan.
Kenapa kita mau melayani? Karena kita sadar kita ini milik Tuhan, keluarga kita milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Tuhan mau pakai hidup kita, Tuhan mau pakai keluarga kita untuk rencana-rencana, untuk tujuan Tuhan. Sebab itulah kita mau melayani Tuhan. Kita bawa keluarga kita untuk melayani Tuhan. Seperti Yusuf dan Maria, ya dia dengan tulus hati, dengan rendah hati, dia melayani Tuhan. Dia cancel semua agenda, program pribadi. Tuhan berkata, aku akan pakai kamu ya untuk menempatkan Yesus Juru Selamat itu ya akan dilahirkan ke dunia ini. Engkau akan hamil, engkau akan mengandung dan melahirkan anak. Apa kata Maria? Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku seperti yang engkau kehendaki. Tuhan sedang mencari hati yang seperti ini, saudaraku. Hati yang siap dipakai Tuhan, hidup yang mau dipakai untuk menjadi alat-alat rencana-rencana Tuhan. Demikian juga terhadap seorang yang bernama Zakaria dan Elisabeth. Ini adalah keluarga juga, sebuah keluarga yang melayani Tuhan. Kita akan baca ayat ini dalam Lukas 1 mulai ayat 5. Ya, kita baca. Lukas 1 mulai ayat yang kelima kita baca. Dikatakan demikian. Pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Ya, jadi ini suami istri ini melayani Tuhan. Dikatakan Zakaria ini sebagai imam yang melayani. Dia menjadi pengantara. Ya, dia ini melayani tugas-tugas menjadi pengantara antara manusia dan Allah. Membawa doa, membawa persembahan, ya, membawa korban, ya itu tugas imam. Dan dikatakan istrinya itu juga adalah keturunan Harun, keturunan orang yang melayani Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, dari turun-temurun mereka melayani Tuhan. Betapa indahnya kalau ada rumah tangga keluarga yang sama-sama hidup melayani Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Dan dikatakan di sini, saudaraku, ayat 6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Wah, saudaraku, ini pernyataan ini adalah yang mengatakan Tuhan ya. Jadi satu hal yang sangat luar biasa kalau dikatakan mereka hidup benar, ya mereka ini melakukan perintah Tuhan, ketetapan Tuhan itu dengan tidak bercacat. Artinya bukanlah dia ini manusia super yang tidak berbuat dosa. Setiap manusia bisa berbuat dosa, tetapi orang yang dikatakan yang sedemikian adalah orang. Kalau dia ini melakukan salah atau dia melakukan dosa, kalau firman Tuhan itu menegur, segera dia bertobat. Dia segera mengejar hidup benar kembali di hadapan Tuhan. Dia selalu mengejar untuk hidup mencari perkenanan Tuhan. Nah, inilah saudaraku, mereka ya, yaitu Zakaria dan Elisabeth. Ayat 7 dikatakan, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Saudaraku, sekalipun mereka ini melayani, mengasihi Tuhan, mereka mencintai Tuhan, mereka melakukannya dengan setia melayani Tuhan, dengan tulus hati melayani Tuhan. Namun mereka punya persoalan, mereka punya, saudaraku, pergumulan, yaitu apa? Tidak memiliki anak, mereka mandul bahkan sampai tua. Pergumulannya, doanya, harapannya belum terjawab sampai hari itu. Kita mungkin berkata kalau kita udah jadi Kristen, sudah melayani, mengasihi Tuhan, saudaraku, kita pikir semuanya itu selalu kalau kita minta selalu ada jawaban. Tapi ternyata tidak, saudaraku ya. Tapi mari kita mau belajar satu hal di sini. Dikatakan ayat 8, pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan.
Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan menjadi besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan jalan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Saudara, sekalipun dia ini punya pergumulan, sekalipun doa-doanya belum terjawab, dia melayani orang, membawa doa-doanya orang, ya, Tuhan menjawab, orang lain terima mukjizat. Tapi dia sendiri yang melayani, dia sendiri yang mendoakan, dia sendiri enggak terima jawaban. Tapi dikatakan dia ini ketika giliran dia melayani dengan penuh sukacita. Dia melayani dengan segenap hati. Dia berkata, "Ya, ini waktunya saya melayani Tuhan." Dia enggak pusingkan masalahnya, dia enggak pusingkan doa-doanya yang belum terjawab. Tapi hatinya tetap mengasihi Tuhan, hatinya tetap mencari perkenanan Tuhan, hatinya setia dalam melayani Tuhan. Sampai tiba waktunya dikatakan Allah punya sebuah rencana. Oleh sebab itu dia mengingat Zakaria yang membutuhkan anak, yang merindukan anak. Sebab itu dikatakan malaikat menyatakan, "Zakaria, Allah mendengarkan doamu. Dan Allah mengabulkan doamu. Istrimu yang sudah mandul dan sudah tua, itu sudah tidak ada harapan, saudaraku ya. Jauh, saudaraku. Tapi dikatakan akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Dan dalam kau kasih nama dia Yohanes. Sebab dia akan dipakai oleh Allah untuk membawa hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya. Hati orang durhaka kepada orang benar. Banyak orang bersukacita, engkau bersukacita. Kehadirannya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau Tuhan waktunya menjawab doa kita, oh saudaraku, itu melampaui dari akal pikiran kita. Itu melampaui dari pengharapan kita sendiri. Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan bagi Zakaria dan bagi Elisabet, itu Tuhan berikan kepadanya. Tuhan titipkan kepadanya. Saudaraku, Yohanes untuk diasuh dalam sebuah keluarga yang sedemikian ini. Saudaraku, hari-hari ini saudaraku, ayo kita mau memberi diri kita. Kita bisa melayani di gereja, melayani di bisnis kita. Saudaraku, di setiap kehidupan kita ini. Ayo kita persembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan dengan setia. Jangan fokus kepada apa yang kurang. Jangan fokus pada persoalan. Tapi kita fokus, kita harus melayani Tuhan itu dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita. Maka saudaraku, satu hari ketika Tuhan ingin ya, wah ini satu pekerjaan besar Tuhan mau siapkan buat gereja ini. Tuhan ingin memberkati, Tuhan ingin menyediakan sebuah berkat. Tuhan cari orang, ya, Tuhan cari orang. Siapa orang yang cinta Tuhan, cinta pelayanan, cinta jiwa-jiwa. Tuhan titipkan berkat itu, datang kepada kita. Saudara tahu saja bisnis saudara terberkati dengan dahsyat, dengan luar biasa. Karena Tuhan tahu hatimu.
untuk engkau mengasihi Tuhan. Kalau engkau dikasih berkat itu untuk kembali memuliakan Tuhan. Seperti apa yang terjadi pada Zakaria ini. Kalau dia dikasih anak sama Tuhan, kembali anak itu akan diasuh, dididik saudaraku, dibimbing, diajari, saudara, digembalakan. Untuk apa? Hidup melayani Tuhan, hidup melakukan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama lakukan tanggung jawab kita. Amsal 22 ayat 6 berkata demikian, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ini tugas kita, sudah mempersiapkan keluarga kita, mendidik, menggembalakan, memberikan teladan, memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Ini adalah tugas tanggung jawab kita. Jangan kita cuma berpikir mendidik anak kita, harus pandai bisnis, harus pintar cari uang, harus jadi dokter, harus jadi ini, harus jadi itu. Kapankah kita mendidik anak kita? Kapankah kita memberikan nasihat anak kita? Hidup pada jalan Tuhan, takut Tuhan, melayani Tuhan. Saudaraku, ini yang kekal kita abaikan. Kita hanya fokus pada yang sementara. Kita akan salah besar dan kita akan rugi besar, saudaraku. Dalam 2 Timotius 1 ayat yang kelima, dikatakan ayat yang terakhir, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Uineke, yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ini satu pernyataan saudaraku untuk Timotius. Ya, Timotius ini adalah cucunya nenek Lois dan anaknya ibu Uineke ini. Saudaraku, mewariskan teladan kehidupan, mewariskan iman kepada Timotius ini. Kita sebagai orang tua, mari saudaraku, kita persiapkan anak kita. Hari ke depan, sekarang aja harinya begini sulit saudaraku. Hari ke depan lebih sulit lagi. Kalau kita tidak persiapkan anak kita, iman anak-anak kita, saudara, karakter anak-anak kita tidak mendidik anak-anak kita, tidak mempersiapkan mereka. Saudaraku, dalam teladan hidup ini, saudaraku, kita nanti akan kecewa besar, saudaraku. Kita akan menangis, saudaraku. Kita akan terlambat waktunya. Oleh sebab itu, mari sedini mungkin libatkan anak-anak melayani Tuhan. Kita mengembalakan anak-anak kita, keluarga kita, libatkan seisi rumah kita untuk melayani Tuhan. Saya teringat waktu saya kecil, saudaraku ya, ayah saya itu seorang majelis di gereja GKI. Mbok Su itu sering ngajak papa saya ini untuk melayani bersama-sama, punya pos PI di Cepu. Ya, waktu itu papa saya bilang sama Mbok Su, saya mau ajak ini ya, Juan sama Kim untuk bisa ikut pergi ke Cepu. Kim itu saya, ya, Juan itu kakak saya. Oh ya, nggak apa-apa, silakan. Kami naik mobil sedan kuno, hitam warnanya. Macet, mogok di alas arah ke Cepu itu, alas Jati, ya. Lalu saudaraku, kami akhirnya dibetulin sampai lama, tiba di Cepu, saudaraku, yang sekarang jadi gereja GKI sebelah gereja Petani, tidak jauh ya. Di situ saudaraku, itu tempat pos PI. Karena menunggu masih lama saudaraku pelayanan, ya. Saya dan kakak saya tidur di bangku panjang, saudaraku, tidur di bangku panjang sampai saatnya waktunya ibadah. Setelah itu pulang kembali. Potret itu, saudaraku, potret itu, kisah itu tidak pernah hilang di benak saya. Itu waktu saya kecil sampai saya sekarang ini tua. Saudaraku, potret itu masih ada, saudaraku, begitu jelas, saudaraku, ada di hati saya, di pikiran saya. Kalau ayah saya saja memberikan contoh teladan, mendidik anak-anaknya sedemikian, saya berkata, saya pun akan menjadi orang yang melayani Tuhan. Saya pun akan mendidik anak-anak saya, hidup takut Tuhan, beribadah pada Tuhan, melayani Tuhan. Saya pun menceritakan kepada cucu-cucu saya mau keturunan saya, orang-orang yang tahu bagaimana melayani Tuhan. Satu hari saudaraku ya,
saya mendengar kesaksian seorang yang bernama Esther Adeboye. Ya, dia ini seorang yang miskin sekali di perkampungan, miskin dan termiskin di sana. Kita bisa bayangkan orang yang paling miskin di antara orang miskin, saudara ya. Nah, dikatakan di situ setiap hari ibunya ini selalu mengatakan kepada anaknya, "Nak, satu hari nanti kamu akan bicara di depan jutaan orang dan orang akan menjawab engkau." Dia menubuatkan anaknya, memperkatakan perkataan iman. Kita tidak akan tetap tinggal miskin. Kita tidak akan tetap seperti ini nasib kita. Tuhan akan mengubah kita. Satu hari nanti kamu akan bicara di depan jutaan orang. Tetangga-tetangga yang mendengar mencibir. Saudaraku, wah, ibu ini angan-angannya terlalu tinggi. Ditertawakan. Tapi bagaimana setelah puluhan tahun berlalu, saudaraku dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Seorang yang bernama Enoch Adeboye, ini adalah anak yang dikatakan oleh ibunya itu. Dia menjadi seorang pastor, dia memiliki gereja terbesar di Nigeria, bahkan disebut terbesar di dunia ini. Setiap ibadah dia bicara di depan jutaan orang. Dan orang menjawab dia, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Perkataan iman, didikan orang tua, nasihat orang tua menjadi kenyataan. Dan Tuhan mengabulkan itu jauh melebihi. Apa yang sedang kita buat pada anak kita? Bodoh? Goblok? Anak gak bisa diatur? Apa yang kita katakan? Apa yang kita didikkan? Apa yang kita nasihatkan? Saya kemarin buka ada kiriman TikTok begitu ya. Seorang yang bernama Ganjar, Pak Ganjar ini ya. Pak Ganjar ini. Dia ini ketika dia dipapangkan foto ibunya almarhum, dia menangis. Iya. Ditanya, apa sih nasihat ibumu? Dia berkata begini, waktu aku jadi DPR, ibuku, kalau aku datang ke ibuku, aku cium tangannya. Ibuku selalu membisikkan kata-kata, jangan korupsi ya. Jangan korupsi ya. Jangan korupsi ya. Itu membekas di hatinya. Sampai Tuhan bawa dia naik. Itu pesan yang mengiang. Apa pesan saudara buat anak-anak kita? Apa pesan kita? Apa contoh kita? Apa teladan kita? Apa warisan kita buat anak-anak kita? Dia adalah harta kita. Tuhan punya rencana. Seperti Tuhan punya rencana menitipkan anaknya kepada Yusuf dan Maria, yaitu Yesus. Seperti Tuhan punya rencana menitipkan anaknya Yohanes Pembaptis, membuka jalan bagi Tuhan kepada Zakaria dan kepada Elisabet. Bertanggung jawab atas keluarga. Bawa sisi keluarga kita untuk melayani Tuhan. Yang pertama, bahwa harta kita yang paling berharga adalah keluarga. Yang kedua, bersatu dalam keluarga. Jangan kita ributkan perkara yang kecil. Iya, usahakan bersatu, usahakan harmonis. Iya, bersatu beribadah, bersatu beriman, bersatu dan kita mau bersatu untuk kita melayani Tuhan. Kita persiapkan semuanya karena kita tahu anak-anak kita, cucu-cucu kita, mereka akan dipakai Tuhan lebih dahsyat dan luar biasa. Kita nggak pernah tahu orang yang termiskin, dia menjadi seorang hamba Tuhan yang dahsyat. Kita nggak pernah tahu seorang Bapak Jokowi yang hidup di bantaran sungai. Sekarang dia menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Apalagi kita punya Tuhan. Doa kita, harapan kita, didikan kita sangat berkuasa. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita bangkit berdiri. Saya undang song leader singer. Ya, kita akan
naikkan pujian terlebih dahulu sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus bersama keluargaku melayani Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani. Biar ini menjadi doa, harapan kita, komitmen kita, mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita persiapkan, kita sama-sama akan perjamuan kudus, siapkan roti dan anggur kita. Kita mau datang membawa seisi rumah kita, keluarga kita kepada Tuhan. Kita percaya darahnya dicurahkan, tubuhnya diserahkan bagi kita untuk keselamatan kita dan keluarga kita. Kita mau membawa seisi rumah kita, mungkin ada orang-orang yang belum diselamatkan, mungkin masih ada harta-harta kita, saudaraku, yang belum mereka ini percaya kepada Tuhan untuk diselamatkan. Kita bawa mewakili mereka, kita berdoa untuk mereka. Mungkin kita mendapati keluarga sedang mengalami keretakan dalam hubungan, ya, mungkin suami istri atau orang tua dengan anak dan sebaliknya. Kita bawa kepada Tuhan, kita minta supaya Tuhan tolong kita. Kita mau supaya Tuhan pulihkan setiap keluarga. Dan kita mau berjanji, kita mau menyatukan hati kita. Tubuhnya diserahkan bagi kita, darahnya dicurahkan bagi kita. Menebus, membayar kita, kita menjadi miliknya, keluarga kita menjadi miliknya. Supaya kita menyerahkan hidup kita dipakai Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk rencana-rencana Tuhan. Kami datang padamu ya Tuhan. Kami minta ampun untuk dosa kesalahan kami. Mungkin ada banyak hal yang sudah terabaikan dalam kehidupan kami. Fokus kami mungkin sudah tidak ada dalam rencana tujuan yang sebenarnya. Ampunilah kami ya Tuhan. Kalau Engkau masih mendapati akan ada di mana keluarga kami yang belum diselamatkan. Kami mau berdoa Tuhan. Kami minta supaya Tuhan Engkau juga menjamah hati mereka. Kami mewakili mereka berdiri di hadapan Tuhan. Lewat perjamuan kudus ini ya Tuhan. Kami mewakili setiap anggota keluarga kita. Supaya mereka pun Engkau selamatkan. Karena tubuhmu telah dipecah-pecahkan, darahmu telah dicurahkan untuk keselamatan itu. Dan kami juga berdoa untuk setiap anggota keluarga ketika mengalami keretakan-keretakan dalam keluarga, dalam hubungan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami minta supaya Tuhan
darahmu yang dicurahkan membasuh kembali, tubuhmu yang dipecahkan, membalut kembali setiap anggota keluarga kami, disatukan menjadi satu tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, dan ini komitmen kami. Kami mau melayani Engkau sampai akhir hidup kami. Karena hidup kami adalah milik Tuhan, kami kepunyaan Tuhan. Kami telah dibeli dan dibayar lunas oleh Tuhan sendiri. Terima kasih. Bukankah roti yang atasnya ini kita angkat tinggi dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat tinggi cawan ini. Terima kasih, hanya karena kasih pengorbanan-Mu ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih darah pengampunan dosa, darah yang menguduskan kami, darah yang mengalir di hidup kami. DNA kami adalah darah Kristus ini, saudaraku. Mari kita angkat bersama-sama dengan iman percaya. Tubuh kami, hidup kami, biarlah Tuhan ini menjadi milik Tuhan sendiri. Darah-Mu mengalir atas setiap kehidupan kami, membebaskan, memerdekakan kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang hancur dipulihkan kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari semua menyembah Tuhan. Mari semua menyembah Tuhan, bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Ya ralama ya shanda ya ralama se, inda ya ralama ya sande, ya ralama ya sika ya ralama, ya ralama ya sika rama sande, ya ralama ya so. Terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur. Ini hidup kami, keluarga kami, biarlah menjadi milik kepunyaan-Mu sendiri. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara bisa persiapkan persembahan. Ya saudara, ada beberapa tambahan pengumuman untuk doa malam. Sudah ibadah onsite saudara ya, dan tidak di-streamingkan. Jadi kalau saudara rindu ikut, saudara bisa hadir setiap Jumat jam 7 malam ya di lantai bawah. Ya, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini dan kita akan bawa persembahan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu siapkan diri untuk kita terima berkat dari Tuhan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat
berdoa, kita bawa persembahan kita. Tuhan, kami bersyukur Engkau baik, Engkau luar biasa Tuhan. Buat pemeliharaanmu sepanjang minggu ini Tuhan. Sehingga kami bisa terpelihara kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Semuanya Tuhan, Engkau yang telah memberkati dan menjagai setiap kami. Dan kami pagi ini kami membawa segala persembahan, ucapan syukur, persembahan benih-benih yang akan kami tabur, juga persepuluhan Tuhan, tanda ketaatan kami, penyembahan kami, dan kami percaya bahwa semua yang kami miliki adalah berkat Tuhan saja melalui hidup kami ini Tuhan. Berkati kepada setiap anak-Mu yang menabur Tuhan dengan sukacita, dengan kerelaan Tuhan. Berkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau yang terus menjagai bangsa ini Tuhan. Supaya pandemi akan hilang dan pergi dari bangsa kami ini Tuhan. Dan bangsa ini akan menjadi sehat dan akan menjadi kuat. Menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Engkau juga memberkati gereja-gerejamu, anak-anak-Mu Tuhan di bangsa ini Tuhan. Supaya tidak ada satupun mereka yang terhilang Tuhan. Tidak ada pun satupun gereja yang tutup, tidak ada satupun gereja yang mati. Tapi justru akan berkembang dengan luar biasa, berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama angkat tangan kita datang kepada Tuhan untuk kita menerima berkat Tuhan. Mari kita menyerahkan setiap kehidupan kita, bisnis kita, pekerjaan, keluarga, masa depan, anak-anak, pasangan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab Engkau adalah Tuhan penjaga kami. Engkau adalah gembala kami yang agung. Engkaulah perisai kami. Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Engkaulah segala-galanya dalam setiap hidup kami. Engkau adalah sumber dari segala sesuatu yang baik. Bahkan yang terbaik yang kami pernah terima Tuhan. Dari atas muka bumi ini Tuhan. Karena itu kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mempersembahkan yang terbaik juga Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan sendiri mengalir. Dan segala berkat yang tidak pernah kami bayangkan, pikirkan. Tapi Engkau telah sediakan dengan berlimpah-limpah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya telah menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya telah menerima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.